pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam teman-teman Duta Batch 4, apa kabar? Boleh dong ramaikan chat Zoom-nya nih, aku pengen tahu kabar kalian pada hari ini. Aku pantau nih chat Zoom-nya. Baik, ini siapa ya? Baik Kak, wah mantap, alhamdulillah baik Kak. Halo Aul, puji Tuhan baik Kak, baik. Wah mantap ya, luar biasa kalau kabar kalian baik semua. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai coaching pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti kata pepatah, katanya tuh tak kenal maka kata sayang. Aku pengen banget dong disayang sama kalian semua. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Yuni Inggrita dari Duta Inspirasi DKI Jakarta Batch 4. Pada malam hari ini dipercayakan sebagai moderator dengan tema Social Media Opportunity for Millennials. Pastinya sosial media tuh udah terintegrasi ya, khususnya anak-anak muda. Tentu segala sesuatu itu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatif dari sosial media itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita. Mulai dari kita tuh nggak fokus nih pada hal-hal apa yang kita kerjakan dan kita mudah insecure. Lalu dampak positifnya tentu sosial media itu bisa jadi ladang cuan bahkan personal branding kita. Nah, mari kita kupas tuntas pada malam hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa. Aku akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Pemateri kita ini berasal dari Denpasar, Bali, dan deskripsi dirinya adalah pribadi yang suka akan tantangan dan sangat mencintai proses. Sangat suka mencari hal baru untuk dikerjakan. Pendidikannya yaitu Diploma 4 Pariwisata. Mengenai organisasi, kepanitiaan, dan prestasi ini luar biasa banyak dan yang pastinya menginspirasi, tapi mohon maaf kepada pemateri saya hanya membacakan beberapa saja. Untuk organisasinya itu Presiden Youth for Nation, lalu juga fasilitator Duta Inspirasi Batch 2 by Indonesia Event. Untuk kepanitianya itu berpengalaman di Passion Mentoring YRI 2021. Untuk prestasinya tentu sebagai juara 1 Public Speaking Seleksi Duta Anak dan Duta Inspirasi Perwakilan NTT. Pastinya teman-teman ini Kak Yosafat ini juga sebagai konten kreator di TikTok berbasis education. Jadi mari kita sambut Kak Yosafat Praying. Halo Kak Yosafat. Halo Kak Yuni, halo teman-teman Duta Inspirasi Batch keempat semuanya. Apa kabar nih Kak Yosafat? Wah, luar biasa, keren banget. Kak Yuni gimana kabarnya? Baik juga Kak. Dengar-dengar ini followers TikToknya udah tembus 200.000, bener nggak nih Kak? Aduh. Aduh. Iya, sepertinya sudah Thank you. Semoga dengan adanya konten Kakak di Indonesia itu pendidikan seks bukanlah hal yang tabu. Dan teman-teman mudah-mudahan pada malam hari ini juga teman-teman bisa terinspirasi dari jejaknya Kak Yosafat. So, tanpa berlama-lama, di sini aku izin memaparkan waktu kurang lebih sebanyak 40 menit coaching malam hari ini, 30 menit pemaparan materi, dan 10 menit sesi Q&A. Dan Kak Yosafat, layar dan waktu dipersilahkan. Oke, thank you Kak Yuni untuk waktu kesempatannya. Aku izin share screen dulu. Oke, Kak. Oke, apa sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin thank you banget untuk Duta Inspirasi Batch keempat sudah mengundang aku untuk sama-sama sharing pada malam hari ini. So, satu hal yang mau aku tekankan di sini kita sama-sama sharing ya. Jadi bukan karena aku hebat atau bukan karena aku gimana-gimana, tapi di sini kita akan sama-sama diskusi, sama-sama akan berbagi kira-kira sosial media itu seperti apa dan apa sih opportunity yang bakal kita dapat lewat sosial media. Oke, sama kayak Kak Yuni tadi, terkenal kata sayang. Tadi Kak Yuni sudah sempat spill tentang aku sedikit, dan izinkan aku juga untuk memperkenalkan diri. Nama aku Yosafat, aku Duta Inspirasi juga dari batch pertama, dan di Duta Inspirasi aku memegang sebagai ketua program MM, dan lanjut ke batch 2 jadi fasilitator MM, dan sekarang sudah alumni ya, sudah habis masanya seperti itu. Dan selain itu juga aku sebagai full timer untuk social media spesialis di salah satu studio di Bali. Selain itu juga part time untuk content creator juga di TikTok, dan lagi preparing untuk submit S2 sih. Ya, doakan biar bisa
lanjut S2 lagi nih, soalnya gabut banget nih, nggak ada kuliah dan lain sebagainya. Oke, jadi malam ini kita akan sama-sama belajar tentang sosial media. Di sini aku dikasih tema sama teman-teman fasilitator, social media opportunity for millennials. Jadi kita akan berfokus pada yang pertama social media, yang kedua adalah millennials. Dan juga sebentar bakal ada beberapa pertanyaan yang aku mau tanyakan buat teman-teman. Jadi harus interaktif ya. Kalau pengalamanku di batch 1, anak-anaknya pada ambis semua deh, pada saya kak, dan saya membuktikan di batch 4 malam ini kira-kira pada ambis nggak, Mitch? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah ini ada pertanyaan, oke, ada pertanyaan, dan aku meminta satu cewek dan satu cowok untuk jawab. Jadi pertanyaannya itu boleh dideskripsikan secara singkat sosial media itu apa, terus juga dideskripsikan apa yang teman-teman gunakan, kayak platform sosial media apa yang kalian gunakan, terus apa yang paling sering di searching nih di sosial media tersebut, terus hal positif apa yang didapat, hal negatif apa yang didapat, dan harapan untuk sosial media ke depannya. Jadi jawabannya langsung singkat, padat, dan jelas aja, jadi jangan muter-muter. Oke, kira-kira ada yang mau ini nggak? Yang mau jawab nggak? Satu cowok, satu cewek. Boleh raise hand, nanti Kak Yuni boleh dibantu ya. Dibantu untuk diarahkan yang akan menjawab. Oke, yuk teman-teman dipersilahkan. Di sini sudah ada satu perempuan, tinggal satu laki-laki nih, ditunggu nih. Oke, yuk para cowok-cowok jangan mau kalah. Ayo, kalau enggak aku tembak, dor. Duh, ditembak Kak Yuni. Ini nggak ada nih, aku hitung ya. Yang laki-lakinya nggak ada nih, aku hitung nih. 5, 4, 3, 2, 1. Aku tembak ya, laki-lakinya harus berani nih. Siapa ya? Kak Idil deh. Oke, Kak Idil ya. Oke. Oke, sekarang dari perempuannya dulu ya, Kak. Ya, silakan Kak Yuni. Oke, Kak Sasa dipersilahkan. Halo Kak Yosafat. Oke, Halo, kalau dari aku sih Kak, pengertian sosial media itu adalah sebuah platform atau sebuah akses komunikasi untuk kita. Nah, ini dijawab semua kan ya Kak? Iya, dijawab semua dengan singkat, padat, dan jelas. Platform sosial media yang sering aku gunakan biasanya WhatsApp, Instagram, terus sama TikTok. Dan yang paling sering di searching itu mengenai tentang info kampus, lebih ke pendidikan, terus lebih ke ada apa sih, ada volunteer apa sih yang baru, terus lebih kayak hal yang melekat dengan organisasi gitu. Dan hal positif yang didapat tuh sebenarnya banyak. Yang pertama nambah wawasan, karena kan aku cari-cari terus. Selain itu dapat relasi juga, terus jadi dapat semangat juga untuk wah harus seperti ini gitu. Dan hal negatif yang didapat itu terkadang sosial media ini kan sangat rentan nih, kita ngelihat teman-teman sekitar kita. Kadang tuh lebih membuat aku tepatnya menjadi toksik dalam arti terlalu nge-push diri sendiri. Dan yang terakhir, harapan untuk sosial media adalah semoga sosial media itu tetap bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena kan semuanya mempunyai dampak positif dan negatif sama halnya dengan sosial media. Jadi semoga kita bisa memaksimalkan penggunaan sosial media itu. Itu sih kalau dari aku, Kak. Oke, wah keren banget Sasa bisa menjelaskan semuanya dengan cara rinci. Thank you Sasa. Boleh next yang cowok? Oke, izin masuk ya Kak. Aku izin jawab juga. Terima kasih Kak Yuni atas kesempatan juga. Hai Kak Yosapa. Halo Kak Idil. Aku izin jawab. Jadi aku pribadi pendapat dengan Kak Sasa juga, di mana sosial media itu adalah alat komunikasi, di mana akses untuk komunikasi tidak hanya ibaratnya di satu daerah saja. Nah, kita juga ibaratnya bisa berbincang atau berkomunikasi dengan menggunakan sosial media tidak hanya ibaratnya di satu daerah, kita bisa juga bahkan keluar daerah dan juga keluar negeri gitu. Nah, dengan adanya sosial media, kita ibaratnya memudahkan aktivitas kita ibaratnya, entah itu baik dari segi ada kegiatan gitu, kayak online gitu, atau kegiatan yang lainnya gitu. Nah, tentunya juga kita sebagai pengguna sosial media harus pintar gitu, yang mana kita gunakan untuk yang hal yang positif, yang negatifnya itu kita hilangkan gitu. Itu aja sih Kak dari saya, terima kasih. Oke, thank you Kak Idil untuk jawabannya. Jadi
Di pertanyaan ini ternyata teman-teman sudah familiar banget ya sama sosial media. Terbukti banget kalian bisa menjawabnya dengan benar sekali dan dengan tepat. So thank you banget untuk Sasa dan Idel untuk kesempatan untuk mau menjawab pertanyaan yang di layar. Aku lanjutkan. Jadi yang teman-teman jawab itu benar banget ya, sosial media itu seperti apa, terus juga platform yang ada itu seperti apa, dan juga hal-hal positif dan negatif dan harapannya itu aku apresiasi banget. Oke, next kita bakal bahas juga ya tentang beberapa sosial media dan tentunya tentang opportunity untuk millennials. Ini bisa dijawab di kolom chat ya teman-teman. Biasanya kalian kalau di Facebook itu nyari apa sih? Atau kalau di Twitter itu kalian ngapain? Terus kalau di WhatsApp kalian ngapain aja? Apakah gibah atau gimana? Atau di YouTube tuh kalian biasanya nyari apa? Atau di Instagram mungkin kalian lagi sukanya nyari apa? Itu bisa diketik di kolom chat, aku sambil baca. Yang nggak ngetik pasti bohong, karena tidak mungkin dalam 24 jam dia tidak membuka 5 platform ini. Oke, ini saya mau aku baca ya. Facebook nyari loker, Kak. WhatsApp informasi penting. YouTube nonton vlog organisasi. IG stalking pacar. Facebook nyari makanan. Oke, banyak banget. Jadi di semua platform ini banyak banget informasi yang bisa kita cari. Banyak banget minat yang bisa kita cari. Banyak banget hal yang bisa kita cari. Nah, dari hal seperti itu kira-kira apakah itu menjadi peluang buat kita sebagai milenial untuk menginspirasi? Jadi kan balik lagi nih, dari hal yang sudah ditawarkan oleh platform tersebut, apakah akan menjadi sebuah opportunity buat kita? Oke, aku next lagi. Nah, ini aku mau sharing dikit nih teman-teman terkait dengan sosial media versi aku. Aku pertama kali kenal Facebook tahun 2012, di mana pada saat itu aku kelas 7 SMP. Oke, disclaimer, aku aslinya Nusa Tenggara Timur, dan aku tinggalnya di Pulau Sumba, pulau di mana akses internetan jauh banget, terus juga fasilitas yang tidak mendukung dan lain sebagainya. Tapi di tahun 2012 aku bisa mengakses Facebook. Nah, pada tahun itu orang-orang di sekitar rumahku kayak tetanggaku, terus kayak guru-guru di sekolah, mereka kesusahan untuk mengakses Facebook. Jadi mereka harus ke kota dulu, baru mereka bisa untuk mengakses Facebook. Kecuali aku juga bingung sih kenapa pada saat itu aku bisa mengakses Facebook dengan lancar dan dengan petunjuk-petunjuk yang ada, aku bisa mengikuti itu. So pada tahun 2012 aku menjadi orang paling pertama di desaku yang tahu Facebook, dan aku yang mengajari guru-guruku juga untuk gimana caranya daftar Facebook, gimana caranya untuk menggunakan fitur-fitur di Facebook. Nah, kira-kira apa sih yang aku dapat pada saat itu? Kalau aku mau flashback, pada saat itu aku dapat yang pertama relasi. Nah, karena di tempatku itu emang aksesnya agak susah ya, kayak untuk dari satu desa ke satu desa ini agak susah, terus dari sekolah ini ke sekolah ini agak susah. Tapi dengan adanya aku menggunakan Facebook, aku langsung terkonek sama orang-orang di sekitarku. Dan sampai papa mamaku tuh kayak kaget, kamu bisa kenal sama dia, kamu bisa kenal sama A, D, C, D, tahu dari mana gitu. Ya aku jelaskan, aku taunya dari Facebook. Yang pada saat itu aku baru kelas 1 SMP yang nggak tahu apa-apa untuk standar kami di sana ya. Jadi kayak mereka pada bingung kenapa bisa kenal sama orang yang di ujung sana dan lain sebagainya. Hal pertama yang aku dapat adalah relasi. Yang kedua adalah aku terpilih menjadi duta anak karena aku lagi scrolling Facebook. Jadi pada suatu siang aku pulang sekolah, aku scrolling Facebook, tiba-tiba ada satu status yang membuat aku yang menyita pandanganku gitu. Jadi status itu kayak menuliskan ada seleksi duta anak. Yang sebenarnya informasi itu tidak sampai ke desaku. Jadi kayak benar-benar di desa itu nggak nyampe informasi dari kota gitu. Nah, pada saat itu secara nggak sengaja aku melihat postingan itu dan aku mengklik dan aku dapat informasi pemilihan duta anak tingkat kabupaten pada saat itu. Dan ya, aku mencoba peruntunganku, aku pergi ke kota untuk mengikuti duta anak, dan berkat Facebook ini aku bisa terpilih menjadi duta anak pada tahun 2016 mewakili Pulau Sumba dan ya ke Labuan Bajo. Dan ya, I think itu karena suatu platform yang bisa menyambungkan antara satu dan yang lain. Terus yang kedua, di sini aku tulis cari uang tambahan. Nah, teman-teman percaya nggak? Ketika aku pertama kali tahu Facebook pada tahun 2012, di situ aku sudah mulai berpikir bisnis. Kayak gila, lu baru kelas 7, lu harus fokus belajar, kayak
di tempatmu itu nggak ada sinyal yang bagus, tapi lu udah mikir bisnis gitu. Aku nggak tahu dari mana otak bisnis itu. Cuma pada saat itu aku melihat suatu peluang yang besar. Ketika aku bisa untuk membuat Facebook, aku bisa untuk mengakses Facebook, banyak orang yang datang untuk membutuhkan jasa aku dalam pembuatan Facebook gitu. Jadi pada saat itu aku ingat banget, aku membuat suatu jasa pembuatan Facebook, jasa pembuatan Twitter yang dibayar via pulsa ataupun yang dibayar via transfer gitu. Jadi gila, luar biasa banget ya. Cuman duduk doang, cuman rebahan doang, terus udah dapat relasi yang bagus, dapat prestasi juga di kedutaan, terus dapat duit juga gitu. Udah kayaknya pengen mengulang masa itu gitu. Tapi ya pada saat ini pasti bakal lebih baik ya. Jadi ini sedikit aku yang aku sharingkan kalau kekuatan sosial media itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat di luar dari pemikiran kita, di luar dari apa yang kita pikirkan gitu. Yang kita mikir cuma sosial media ini cuma untuk senang-senang doang, cuma untuk curhat-curhatan doang, cuma untuk sindir-sindiran doang. Tapi enggak, lebih daripada itu platform-platform ini memberikan suatu opportunity buat kita khususnya kaum millennials. Nah, di sini aku ada ambil satu platform yang emang viral banget di tahun 2020 pasca COVID-19 dan sampai sekarang masih tetap eksis, yaitu TikTok. Nah ini mungkin teman-teman di sini pasti sudah sering ya untuk akses TikTok, apalagi teman-teman dari milenial yang inspirasi nih. Aku tahu banget pasti teman-teman MM nih suka banget nge-scroll TikTok, cari konten-konten yang inspiratif, terus di-download dan di-posting di akun MM. Dan itu hal yang keren banget. Nah ini di TikTok, kenapa aku highlight TikTok sendiri? Karena emang dari tahun 2020 TikTok ini sudah merajai platform. Dan pada tahun 2022 ini berdasarkan perhitungan ByteDance, pengguna TikTok sudah lebih dari 92,07 juta orang untuk Indonesia ya. Jadi sudah sebanyak itu. Dan juga kalau teman-teman tahu, beberapa artis itu banyak jebolan dari TikTok. Jadi ada artis yang viral di TikTok, mereka diundang ke TV. Jadi jarang banget sekarang ada artis yang viral di Instagram diundang ke TV itu jarang. Tapi artis baru yang lagi viral di TikTok ataupun hal-hal yang lagi viral di TikTok itu yang diundang di TV. Hal itu membuktikan bahwa TikTok kapasitas yang besar untuk menginfluence. Nah, ini kenapa aku milih TikTok? Why? Yang pertama, isi kontennya bervariasi. Nah, pada saat ini teman-teman pasti kalau buka TikTok banyak banget konten di sana. Dari konten komedi, edukasi, short movie, news anchor, bahkan kadang-kadang potongan-potongan film atau potongan-potongan film ataupun potongan-potongan series itu diposting di TikTok. Jadi kalau misalkan ada yang posting series apa ya, yang kemarin layangan putus gitu, layangan putus part 1, di komentar lanjut part 2, terus lanjut part 3. Jadi hampir semua episode diposting di TikTok saking boomingnya TikTok pada saat itu dan pada saat ini. Dan udah mulai bermunculan juga kayak konten-konten edukasi, terus konten-konten nyanyi dan lain sebagainya, itu banyak banget. Dan di sini kenapa TikTok juga, karena short video yang menarik. Di TikTok itu 15 detik sudah bisa menginfluence orang loh. Kalian pernah nggak sih kayak kebayang 15 detik kalian ini bisa mengubah hidup orang? 15 detik kalian bisa membuat suatu perubahan, atau 15 detik kalian bisa menghasilkan uang. Pernah nggak sih kebayang seperti itu? Nah di TikTok itu 15 detik itu sangat berharga. Jadi kayak short video yang menarik, orang lebih bebas berekspresi lewat TikTok. Aku pernah dapat suatu atau baca suatu komentar, orang itu lebih bebas di TikTok gitu. Karena di TikTok katanya netizennya nggak terlalu pedas, nggak sepedas di Instagram ataupun di Twitter. Jadi di TikTok mereka berekspresi. Bahkan aku sendiri, aku berani untuk ngangkat suatu topik tabu, satu topik sexual education di TikTok, karena aku ngerasa hal yang sama juga.
Oke. Video ini sangat tragis banget ketika melihat kondisi pada saat ini banyak banget anak-anak muda kaum milenial yang salah dalam penggunaan sosial media ataupun penggunaan handphone, sehingga ujung-ujungnya atau at the end mereka bakal jatuh ke jurang. Nah, semoga teman-teman di sini nggak ada yang seperti ini, dan kalaupun teman-teman sekarang pada saat ini masih terperangkap dalam sosial media yang negatif, yang kurang positif, di sini aku ada beberapa hal yang bisa kita praktekin. Yang pertama, pahami alasan penggunaan sosial media. Tidak semua di sosial media itu benar. Nah, teman-teman, kita boleh banget untuk menggunakan semua platform yang ada, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Boleh banget, kita bebas untuk menggunakannya. Tapi kita harus pahami dulu nih, alasan kita menggunakan sosial media tersebut. Kalau misalkan alasannya itu emang penting banget, kayak contohnya mencari penting dan nggak ada gunanya sama sekali, aku saranin untuk udah mending nggak usah. Kamu harus gunakan sosial media kamu sesuai dengan kebutuhan kamu, sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Jadi jangan buat sosial media karena si A atau buat pacaran sama si B atau buat pacaran sama si C, itu nggak baik ya. Jadi harus tahu alasan kenapa menggunakan sosial media tersebut. Dan yang harus benar-benar di highlight, tidak semua dari sosial media itu benar. Kadang tuh banyak orang yang kayak punya pemikiran, oh kok dia sih enak banget ya di sosial media, kok dia bahagia selalu ya, kok dia kayak nggak ada masalah. Enggak, teman-teman, enggak semua yang ditampilkan di sosmed itu benar, karena pada dasarnya orang hanya menampilkan kebahagiaan mereka di sosmed. Mereka nggak akan menampilkan kesedihan mereka, kemalangan mereka, itu nggak akan. So jangan sampai kalian jatuh karena melihat orang lain terlalu senang, sekalian kayak ngebandingin sama diri kalian. So poin pertama, pahami benar alasan kalian menggunakan sosial media tersebut. Kalau kalian punya alasan, oke, aku mengambil opportunity untuk bisa berkembang lewat ini, oke, silakan. Tapi kalau itu nggak ada efeknya sama sekali, mending tinggalin. Dan yang kedua, kita jangan nutup mata juga nih kalau kita masih ada di dunia nyata. Jadi jangan sampai kita 24 jam mengakses sosial media, 24 jam kita di depan layar, kita masih punya dunia nyata. Kita masih manusia yang butuh untuk bersosialisasi dengan sesama. Jadi cari kegiatan di dunia nyata, cari produktivitas juga. Aku pernah ngerasain di titik, aku benar-benar kayak kecanduan banget handphone, kayak 24 jam di depan layar, karena aku ngerasa, gila, aku bisa dapat duit dari sini loh. Aku bisa dapat kenalan dari sini loh. Aku bisa dapat apapun dari sini. Tapi di satu sisi aku melihat ada orang tuaku, ada teman-temanku, ada banyak orang yang harus aku bisa bangun relasi itu, apalagi dengan Tuhan. Jadi boleh banget untuk teman-teman cari karir di sosmed, cari apapun di sosmed, tapi jangan lupa kalau teman-teman juga masih punya orang-orang di sekitar yang kalian sayang. Jadi harus diseimbangkan ya antara dunia nyata sama dunia digital. Dan yang ketiga, batasi penggunaan handphone atau akses media jika tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ini hampir sama dengan poin yang pertama. Dan yang terakhir adalah detox digital yang bisa teman-teman praktekin. Jadi kalau misalnya udah kecanduan banget, yuk coba untuk 1 minggu ya. 1 minggu nggak boleh akses ini. Atau 1 bulan nggak boleh akses ini. Nanti kalian bakal ngerasain betapa indahnya dunia nyata itu tanpa gadget. Cuman dikecualikan, misalkan kalian ada tugas di WhatsApp, ya udah silakan dibuka, kecuali sosmed yang benar-benar menyita waktu dan juga membuat kalian nggak bisa fokus dan nggak bisa produktif. Sosial media itu bagaikan 2 mata pisau. Kenapa 2 mata pisau? Ilustrasinya ketika pisau di tangan tukang jual ikan, pisau itu akan bermanfaat untuk memotong ikan. Tapi ketika pisau itu di tangan pembunuh, pisau itu akan membunuh orang dan akan merugikan orang. So, sosial media seperti itu bagaikan 2 mata pisau. Sosial media bisa membunuh kamu, tapi sosial media juga bisa membuat kamu menjadi orang yang bermanfaat. So, pilihannya ada di teman-teman. Kalian menjadi orang yang diperhamba oleh sosmed,
atau kalian yang mau untuk menguasai sosmed ini dan kalian bisa bermanfaat, itu di tangan kalian. Thank you so much. Udah di slide terakhir. Sorry kalau misalkan waktuku agak lewat. Jadi tapi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, boleh hubungi aku lewat email atau WhatsApp atau ke Instagram. Dan thank you teman-teman untuk waktunya, untuk segala interaksinya di chat dan segala macam. Aku balikin ke Kak Yuni selaku moderator. Silakan Kak Yuni. Oke, thank you banget Kak Yosafat, luar biasa banget ya pematerinya, teman-teman jadi lebih terbuka ya bahwa kesempatan untuk kita tuh sangat luas, tapi jangan lupakan teman-teman untuk detox digital itu nggak salah kok. Untuk kita misalnya seminggu sekali kita lepas dari sosial media itu nggak salah, karena itu juga menjadi bagian healing loh dari diri kita. So sekarang kita masuk, udah ada yang di chat Zoom juga. Oke, sekarang aku buka 2 penanya dulu ya, dari Putra dan Putri. Oke, ini putranya yang raise hand ada Claudio. Untuk putrinya pilih siapa ya? Oke, untuk putrinya aku pilih Pau dari Bubble. Oke, dimulai dari Claudio, dipersilahkan. Terima kasih. Hai Kak Yosafat, akhirnya bisa lihat Kak Yosafat secara langsung setelah aku berbincang-bincang sama Tiara, pasangannya Kak Yosafat, dan ini pertama kalinya aku lihat kakak secara langsung. Senang banget. Aku mau sedikit, tadi itu ada satu perkataan yang betul-betul mengena sama aku, yaitu kita masih berada di dunia nyata. Sedikit cerita, awal tahun lalu ketika aku mulai bekerja di dunia industri kreatif, aku benar-benar lupa bahwa aku tuh masih manusia loh, aku masih punya keluarga, aku masih punya teman, kayak saking tiap harinya kita harus berhadapan dengan handphone, dengan laptop, dengan kamera, nah itu betul-betul aku melupakan bahwa aku masih berada di bumi yang nyata gitu. Nah Kak, aku punya pertanyaan nih. Bekerja sebagai seorang content creator, kadang aku mengerti banget bahwa banyak artis, banyak anak-anak muda yang sekarang bisa dibilang menginfluence orang gitu. Mereka tahu, mereka itu punya strength, tapi mereka tahu nih purpose mereka itu apa di sini gitu. Mungkin, oh iya aku punya bakat di bidang content creator nih, tapi tujuan aku ini apa di sini gitu. Apa aku hanya mau viral? Apa aku mau menginfluence orang? Apakah aku cuma mau cari nama, cari panggung di sini gitu. Nah, pertanyaan aku yang pertama itu, bagaimana sih untuk seorang content creator pemula, dia bisa mengontrol sejalan antara pikiran dan juga tujuannya ke depannya. Pertanyaan saya yang kedua, Kak, tentang kontribusi milenial dalam konsumsi sosial media. Nah, ini terkadang saya merasa banget bahwa kita itu sangat bisa untuk mendukung banyak hal dalam dunia ini. Contohnya kita bisa mendukung industri pariwisata, kita bisa mendukung ekonomi kreatif lewat konsumsi sosial media yang positif. Tapi apa sih kendala yang dihadapi oleh generasi muda sehingga mereka tuh kurang bisa memanfaatkan opportunity di sosial media sendiri gitu? Terima kasih Kak. Oke, Claudio, thank you banget untuk pertanyaannya. Berarti kita sama-sama dari NTT ya. Salam NTT, asik. Pertanyaan pertama, boleh sedikit lagi di-spill pertanyaan pertama intinya, Claudio? Pertanyaan pertama itu, kenapa susah banget buat konten creator itu tahu tujuan mereka itu apa di sini gitu? Karena ada orang yang cuma mau viral atau mencari panggung, ada juga orang yang mau menginfluence orang gitu. Oke. Sebelumnya Kak Yuni ini langsung dijawab atau gimana nih? Langsung dijawab aja Kak. Oke, thank you. Kenapa banyak orang yang masih susah untuk tahu tujuannya seperti apa? Apakah dia mau pengen viral doang atau dia mau pengen influence edukasi dan lain-lain? Yang paling pertama adalah dia belum tahu siapa dia. Kalau dari aku ya. Makanya di situ tadi yang paling pertama aku tekankan adalah who are you gitu. Siapa kamu gitu? Siapa kamu? Apakah kamu tuh orang yang A, B, C, D. Kayak contohnya nih, aku adalah orang yang suka banget sama sosialisasi. Aku adalah orang yang suka banget sama public speaking. Aku adalah orang yang suka banget untuk berbagi. So aku bisa ngelihat potensiku, aku bisa kok untuk berbagi tentang edukasi dengan kemampuan public speaking kok gitu. Itu karena aku udah tahu siapa aku. Nah mungkin salah satu tantangan yang dihadapi adalah dia nggak tahu siapa dirinya sendiri, passionnya dia apa, terus juga targetnya dia apa. Karena kalau kita mau ngomongin kreator dan juga industri kreatif, kita harus punya dua hal. Yang pertama target pasar, dan kedua itu niche. Niche itu adalah sesuatu yang lebih spesifik. Contohnya nih, aku buat konten tentang seksual edukasi. Nah itu aku kan spesifik nih, bahas tentang seksualitas. Nah itu jadi
seseorang harus tahu dulu dia niche-nya apa, terus dia juga target pasarnya apa, dan siapa dirinya. Nah, yang aku rasain ketika mereka belum tahu tujuannya apa, mereka cuma mau cari panggung doang, mereka cuma mau viral doang, ya karena mereka nggak tahu mereka tuh siapa. Dan mereka tuh cuma ikut-ikutan sama orang lain. Jadi nggak jarang banyak anak muda yang si A sudah naik nih, atau teman saya kayaknya sudah viral deh, kayaknya aku pengen ikut dia deh. Dia pasti bakal menduplikat temannya karena dia nggak tahu siapa dia, karena dia nggak mencari tahu potensi dia seperti apa. Itu letak masalahnya di situ yang aku lihat sejauh ini. Jadi untuk poin yang pertama seperti itu. Yang kedua, dia bisa Oke. Untuk pertanyaan yang kedua itu tentang kita melihat bahwa kontribusi milenial dalam konsumsi online itu sudah sangat tinggi gitu. Bagaimana sih kita bisa memaksimalkan hal ini untuk berdampak positif bagi kita? Karena kita kayak mendukung usaha-usaha kecil lewat konten kita atau lain sebagainya. Jadi bagaimana partisipasi? Berarti gimana partisipasi dalam mendukung lebih ke masyarakat ya, lewat sosial media yang ada. Nah, itu banyak banget sih caranya, contohnya aku kemarin aku mengadakan campaign literasi di mana aku berkolaborasi dengan campaign.com untuk mendukung kelompok belajar di NTT. Dan pada saat itu aku berhasil mengumpulkan donasi sekitar 3 jutaan dan aku salurkan untuk kelompok belajar. Itu ada salah satu contoh hal yang bisa teman-teman gunakan lewat sosial media, lewat platform yang ada, lewat Instagram gitu. Kalian nggak usah yang ribet-ribet banget harus ke kantor A, ke kantor B, ke kantor C, kantor D. Kalian cukup mendownload aplikasi, udah kalian bisa melakukan campaign dan bisa mendapatkan uang untuk kalian donasikan ke target kalian. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi itu, yang kedua kita bisa untuk mengedukasi lewat fitur-fitur yang ada di sosial media. Gitu. Kita maksimalkan. Contohnya di Instagram ada live, gunakan live Instagram. Di Instagram ada Q&A box, gunakan Q&A box. Di Instagram ada polling, gunakan polling. Di TikTok ada sesi ini, gunakan itu. Jadi sosial media memberikan fitur itu ada manfaatnya, ada tujuannya. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian akses sosmed, jangan cuma update status udah selesai keluar gitu. Tapi kalian bisa explore semua fitur yang ada, kalian gunakan itu untuk bisa memberikan dampak yang baik buat orang lain. Jadi ya udah buat postingan, buat feed, ya udah buat postingan yang bagus. Terus juga kalian bisa buat video reels, buat video yang bagus. Terus kalian bisa melakukan fitur-fitur story buat yang bagus. Dari situ orang bakal melihat dampak yang kalian kasih buat orang lain. So terlalu banyak yang bisa kalian lakukan. Yang terpenting kalian harus explore dan cari referensi lagi untuk bisa mengembangkan gitu potensi kalian di sosmed itu. Kalau lebih seperti itu, Claudia, kalau masih ada yang kurang, sorry banget. Mungkin gimana, Claudio? Terima kasih banyak Kak buat penjelasannya Kak. Oke, thank you. Silakan Kak Yuni. Oke, Claudio, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke Kak Fau dari Bubble, dipersilahkan. Halo, terima kasih Kak atas kesempatannya. Halo juga kepada Kak Yosafat. Di sini aku mau bertanya nih Kak. Jadi ini lebih ke konten yang Kakak buat. Nah, aku mau tahu nih Kak, bagaimana sih proses Kakak mulai dari membuat konten TikTok, mungkin dari nol banget sampai hingga sekarang. Dan aku rasa itu memang bagian dari proses kan. Dan selain itu juga, aku mau tahu juga nih Kak, bagaimana sih Kakak bisa konsisten hingga saat ini dan bagaimana Kakak bisa membentuk personal branding dari konten Kakak tersebut. Mungkin itu aja Kak, terima kasih. Oke, batch 4 ini ganas-ganas ya. Sebentar, saya napas dulu. Oke, thank you Fau untuk pertanyaannya. Jadi aku pertama kali buat konten di TikTok tahun 2019 dan itu aku buat konten tentang beasiswa. Aku bagi-bagi tips interview, aku bagi-bagi tips gimana masuk kuliah dan itu nggak naik. Sama sekali nggak naik sampai di fase kayak udah nyerah. Nggak usah, jangan sosokan deh buat konten itu nggak bakal laku gitu. Itu udah di fase itu. Jadi aku di awal tuh bukannya langsung naik gitu, kayak benar-benar gini kayak merayap, berhenti, merayap lagi. Dan tepat di tahun 2020 aku ngerasa apa yang aku bisa mulai ini bukan karena aku gitu, tapi karena emang ada dukungan dari orang lain, dukungan dari Duta Inspirasi tentunya, dukungan dari orang tua juga, dukungan dari berbagai macam orang. Karena terkadang ketika kita mau memulai untuk membangun sebuah konten, pasti bakal banyak suara-suara di luar sana yang mengatakan,
kayaknya kamu nggak bakal bisa deh, kayaknya kamu nggak bakal naik deh. Itu aku udah sering banget tuh, kayak udah capek banget dengar kayak gitu. Tapi aku milih lingkungan yang positif, lingkungan yang suportif, kayak duta inspirasi, kayak komunitas, dan di situ aku dapat dukungan yang bagus gitu, kayak Yosafat, konten lu bagus, coba lagi dibuat lagi gitu. Jadi aku merasa terinspirasi dari itu, sehingga aku kalau mereka semangat, ya aku juga harus semangat dong. Dan aku mulai membangun konten, dan apa ya, kalau mau sharing tentang konten seksualitas itu benar-benar kayak langsung tek gitu. Kita langsung tiba-tiba kayak tek, oke, coba ini gitu. Kayak udah di fase udah nggak ada inovasi lagi, kayak gila, kayak kalau gua buat ini kayak udah pada banyak yang buat deh. Kalau buat ini kayaknya udah ada yang buat deh. Kira-kira apa sih yang beda? Tiba-tiba muncul di Instagram aku postingan seksualitas. Dan langsung oke, you coba ini. Kamu coba ini sekarang. Dan aku coba, awal nggak langsung naik teman-teman. Sabar dulu, nggak langsung naik. Aku awal buat 6 video dan itu nggak ada yang naik. Oke, mungkin bukan saat ini, besok lagi deh coba. Besok lagi aku coba 3 video, belum ada yang naik. Oke, nggak apa-apa, coba lagi besok. Nah, besoknya lagi aku coba 1 pecah telur, FYP. Dan itu pertama kalinya FYP itu adalah konten tentang, sorry kalau aku ngomong ini, konten tentang pembalut. Jadi kan biasa tuh ada perempuan yang pembalutnya dibuang, sama ada yang dicuci gitu. Dan ternyata itu FYP, karena ternyata ada perempuan dengan perspektif yang berbeda, ada yang dicuci, ada yang dibuang. Jadi menarik banget untuk dibahas. Oke, dari situ mulai pecah telur, mulai FYP, dan konsisten untuk aku berbagi tentang hal-hal tabu yang jarang orang tahu. Ya pasti pertama bakal nggak naik, pertama bakal, penontonku cuman 100 nih, penontonku cuman 50 nih, kapan naiknya nih. Tapi pada saat sudah pecah telur, di situ semangatku muncul lagi. Semangatku datang lagi, dan oke, aku bakal coba, aku bakal konsisten, aku bakal buat semuanya berbeda gitu. Dan aku di situ nggak mau ikut orang-orang, aku mau nyari identitasku sendiri. Mulai dari teknik videoku, mungkin teman-teman kalau lihat, videonya Yosafat simple banget ya, dengan baju yang sama seperti ini, kayak gila, itu naik gitu. Jadi aku mencoba untuk konsisten dengan semua. Konsisten dengan konten, konsisten dengan outfit, dengan muka. Enggak, dengan muka dulu aku tuh agak gemuk ya, sekarang udah kurus. Nggak penting. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi konsisten dengan semua hal. Jadi jangan cuma konsisten dengan tapi harus semua hal. Dari semangat kalian juga harus konsisten, dari target harus konsisten, semua harus konsisten. Dan untuk personal branding, kenapa aku bisa menciptakan personal branding? Karena aku konsisten. Aku konsisten membahas tentang seksualitas, orang pasti bakal notice, Yosafat seksualitas. Aku konsisten dengan baju hitam, Yosafat baju hitam. Aku konsisten dengan ABCD, ya pasti akan ada branding-branding yang orang kasih. Sehingga aku pernah mencoba merubah penampilan. Aku pernah mencoba merubah penampilan dari bajuku yang hitam, jadi bajuku yang agak colorful, dengan videoku yang agak berbeda, itu nggak naik. Tapi pas aku rubah kembali ke videoku semula, itu baru naik dan langsung jebret 20 juta viewers. Jadi itu penting banget untuk konsisten. Jadi nggak usah capek untuk kalau misalkan hari ini belum FYP, nggak apa-apa. Masih ada hari esok dan hari esok. Itu pasti bakal ada yang penting, kalian konsisten dan temukan passion kalian di mana. Itu sih. Dan cari keunikan sendiri gitu. Jadi diri sendiri. Itu bakal ngebantu banget sih, gue udah buktiin sih. Udah kejawab semua atau belum, Val? Alhamdulillah udah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, thank you. Silakan Kak Yuni. Oke, thank you banget Kak Fau. Dan sekarang aku mau baca nih Kak, ada satu pertanyaan di chat Zoom. Dari Kak, siapa nih ya? Kalia Kalso, kalau tidak salah. Bentar ya, aku chatnya tenggelam lagi. Ini dia. Halo Kak Yosafat, kenalkan aku Lia dari Kalso. Sebelum masuk Q&A, aku izin bertanya karena kurang bagus jaringannya. Berbicara mengenai sosial media, selain mencari wawasan, kita juga harus mempersonal brandingkan diri kita.
Namun terkadang ada beberapa orang yang dia punya banyak potensi dan prestasi, tetapi milih untuk tidak menunjukkan hal tersebut. Dikarenakan lingkungan media yang menurutnya toksik seperti pencitraan, ini sombong banget, aduh nggak enak, takut dibilang so gimana gitu. Nah, bagaimana sih Kak menyikapi mengenai hambatan mengelola media sosial sebagai aspek self-marketing? Seperti itu kayak Safat. Oke, yang pertama ngomongin tentang ini ya, yang toksik ya, yang kayak mikir, lu pencitraan doang. Hey, kalian punya dua telinga, tutup rapat-rapat dan fokus ke depan. Jangan dengar, karena aku udah pengalaman banget mendengar kata-kata itu, kata-kata yang tidak manja itu. Itu sangat-sangat nggak bagus ya, kalau kita fokus sama orang di samping kita ngapain gitu. Nggak usah fokus. Kalau misalkan dia ngasih masukan yang positif, terima. Kalau dia ngasih masukan yang negatif, mental gitu, buang. Jadi fokusnya kalian itu bukan sama mereka, tapi sama tujuan kalian. Makanya dari tadi aku benar-benar tegasin, kalian harus tahu potensi kalian sama tujuan kalian di mana. Kalau kalian sudah tahu tujuan kalian, mau orang ngomong apa, mau orang gimana, bahkan aku sendiri ya, tentang konten sensitif ini tuh, orang awalnya bilang, ya Safat gini, kayak, ya udah. Tapi sekarang karena aku sudah nggak mendengarkan mereka kayak bilang, ya Safat bagus, gitu. Kayak, dia mereka ini. Jadi udah jangan didengarin mereka itu. Jadi fokus sama tujuan kalian. Nah, gimana caranya mengelola sosial media itu? Jika kita mau nge-branding itu ya kita harus bisa manage sosial media juga. Kita harus bisa menampilkan kita yang sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai kalian menampilkan di sosial media, oh dia ini bagus, Yosafat nih bisa ABCD, tapi aslinya enggak seperti itu, tapi harus benar-benar menampilkan yang sebenarnya. Dan juga di sosial media itu harus harus bisa untuk membuat suatu hal yang berbeda juga dari orang lain. Nah, ketika kita mau nge-branding diri di Instagram, otomatis kita mau ngejual apa yang kita punya. Dan level tertinggi personal branding itu, orang bakal kenal kita tanpa kita ngasih tahu kita siapa. Orang bakal tahu kita tanpa kita harus dulu, oke, saya ini Yosafat ABCD, orang bakal tahu kita. Itu kalau kita sudah di level atas. Nah, untuk memulai level itu harus dari bawah. Harus dari bawah konsisten membangun personal branding teman-teman. Kayak misalkan aku mau membangun personal brandingku sebagai content creator education. Ya udah, aku konsisten untuk ngasih edukasi, bukan aku konsisten untuk nge-stage video orang atau ngomongin orang. Itu kan nggak bakal masuk. Jadi kalau misalkan kita mau manage social media itu, yang paling pertama tahu kita tuh orangnya seperti apa, dan yang kedua harus fokus sama apa yang kita mau buat gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau naik tangga kan anak tangga nomor 1 kan, kita bakal naik anak tangga nomor 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Nggak mungkin kita naik anak tangga nomor 1 terus kita langsung ke samping, jatuh kita. Atau kita naik anak tangga nomor 2 kita langsung ke samping, jatuh kita. Nah itu sama halnya juga. Kita mau ngebangun branding di sosial media, kita bangun dari apa yang kita bisa, terus kita konsisten. Jangan sampai kamu pertamanya edukasi, terus kedua kamu nyindir. Ya udah nggak jadi. Branding kamu bakalan jelek dan nggak jelas branding kamu. Tapi kalau kamu misalkan konsisten, seperti anak tangga, kamu seperti konsisten naik anak tangga dari yang kecil sampai besar, nah itu kamu bakal berhasil membangun branding kamu di sosmed. Oke, mantap sekali ya masukannya. So, teman-teman, dari kemarin kan kita udah belajar personal branding, sekarang media sosial, tinggal memulai konsisten dan mau belajar aja nih ya, teman-teman, karena wawasannya sepertinya sudah cukup dari Duta Inspirasi, dan teman-teman tinggal menggali lebih dalam lagi. So, Kak Yosafat, sebagai penutup materi, silakan memberikan closing statement tentang materi hari ini. Oke, aku percaya dari setiap kita punya potensi yang luar biasa. Lewat apapun itu, lewat sosial media, lewat dunia nyata, kalian pasti bisa memberikan dampak yang positif. Dan ingat selalu bahwa sosial media itu pedang bermata dua, pilihan di tangan teman-teman. Jika kalian ingin mengembangkan sosial media untuk kebermanfaatan, lakukan itu. Tapi jika kalian ingin menjadi tidak bermanfaat lewat sosial media, itu semua di tangan teman-teman. So, balik lagi, kenali dirimu, kenali tujuanmu, dan ambil opportunity, peluang itu untuk yang terbaik lewat sosial media. Jangan sampai sosial media yang menguasai kalian, tapi sebaliknya kita sebagai manusia harus menguasai sosial media. Thank you, Kak Yuni.
Oke, terima kasih kembali Kak Yosafat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Bagi yang tadi belum dikasih kesempatan untuk bertanya, boleh banget nih mampir ke Instagramnya Kak Yosafat karena Kak Yosafat tuh kadang suka buka Q&A gitu loh. Jadi teman-teman tanya aja di situ di box Q&A-nya. Dan sekarang kita masuk sesi dokumentasi sertifikat. PDD dipersilahkan untuk menayangkan sertifikat pembicara terlebih dahulu. Oke, Kak Yosafat boleh bersiap untuk di-screenshot oleh PDD. Aku hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan sekarang penayangan untuk sertifikat moderator dipersilahkan. Oke, aku hitung ya. 1, 2. Oke, terima kasih untuk PDD. Dan sekarang kayaknya nggak afdol kalau kita nggak dokumentasi secara keseluruhan nih, teman-teman. Aku kasih kesempatan 10 detik untuk siapin kameranya yang tepat, rapin rambutnya, jilbabnya. Kapan lagi nih kita satu frame sama seleb TikTok, guys? Oke, ayo semuanya pada on kamera. Yang mungkin bisa ya, karena pada malam hari ini banyak banget wilayah Indonesia yang lagi hujan deras. Bagi teman-teman yang bisa untuk on cam dipersilahkan. Oke, dari slide 2, slide 3. Oke, masih ada yang mau on cam kah? Oke, setiap satu slide 2 kali screenshot ya. Aku tunggu 3 detik lagi nih yang mau masih on cam. Oke, Kak Heldi dirapikan. Oke. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari slide 1. 1, 2, 3. Sekali lagi bergaya slide 1. 1, 2, 3. Oke, sekarang ke slide 2. Ya, teman-teman tetap bergaya aja ya, karena nggak tahu ada di slide berapa. Oke, ini izin mengingatkan juga untuk Kakak Fasil mengenai link absensi. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga ini yang pada off kamera. Oke, ini aku screenshot satu kali ya, yang di slide 3. 1, 2, 3. Oke. So, teman-teman semua dari Duta Base 4, terima kasih banget udah menyimak pematerian hari ini, dan Kak Yosafat sebagai narasumber yang luar biasa. Sukses selalu Kak Yosafat ke depannya. Dan teman-teman yang lagi di perjalanan Rakornas menuju Jakarta, hati-hati di jalan, jangan lupa buat snapgram sebagai kenang-kenangan. Dan bagi teman-teman yang belum berkesempatan, nggak apa-apa, nanti bisa melihat tayangan secara online di YouTube, dan yang pastinya kita bakal happy-happy secara online maupun offline. So, saya Yuni Enggrita, pamit undur diri sebagai moderator. Ikan hiu melambai-lambai, see you and goodbye. Ini sambil menunggu link absensi ya, belum dikirim.